hukumnya seorang muslim baca Al-Quran di kuburan? Ini yang oleh Imam Syafi'i rahimahullah ditentang keras. Ini yang oleh Imam Syafi'i rahimahullah ditentang keras. Ada sebuah buku kecil, Kutaib, judulnya Asyirku wa Wasailuhu Indal Ulama Syafi'iyah. Di sana di dalamnya dijelaskan pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah tentang syirik dan penyebab syirik. Salah satunya adalah membaca Al-Quran di kuburan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran di kuburan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran di kuburan. Ini sebenarnya adalah fitnah. Ini sebenarnya adalah kebohongan, dusta dari orang-orang Wahabi, dari Ustadz Wahabi terhadap jamaahnya. Artinya orang Wahabi itu, Ustadz Wahabi itu membodohi jamaahnya yang masih awam itu. Mari kita buktikan. Benarkah Imam Syafi'i itu melarang keras, menentang keras orang yang membaca Al-Quran di kuburan? Kita buka, ini kitabnya Imam Syafi'i sendiri. Ini adalah kitab Al-Um yang saya ini ada 9 jilid ya. Jadi menurut Ustadz ini, Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ini sangat menentang keras terhadap orang yang membaca Al-Quran di kuburan. Dan bahkan oleh Syafi'iyah katanya ini dimasukkan dalam bab syirik. Jadi termasuk dari perantara syirik itu adalah diantaranya membaca Al-Quran di kuburan. Ini sebenarnya adalah fitnah. Ini sebenarnya adalah kebohongan, dusta dari orang-orang Wahabi, dari Ustadz Wahabi terhadap jamaahnya. Artinya orang Wahabi itu, Ustadz Wahabi itu membodohi jamaahnya yang masih awam itu. Mari kita buktikan. Benarkah Imam Syafi'i itu melarang keras, menentang keras orang yang membaca Al-Quran di kuburan? Kita buka, ini kitabnya Imam Syafi'i sendiri. Ini adalah kitab Al-Um yang saya ini ada 9 jilid ya. Halaman 472. Jadi di kitab ini dengan tegas Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan wa uhibbu law quri'a indal qabri wa du'iya lil mayyiti. Saya senang, saya cinta lau quri'a indal qabri, jika ada orang yang membacakan Al-Quran di kuburan. Membaca apa saja di Al-Quran, membaca zikir, membaca Al-Quran indal qabri, di kuburan. Wa du'iya lil mayyiti, pembacaannya tersebut kemudian didoakan terhadap mayit. Ini Imam Syafi'i mengatakan uhibbu, saya senang kalau ada orang yang membaca Al-Quran di kuburan kemudian didoakan terhadap mayit. Ini apa namanya? Ustadz Wahabi itu mengatakan Imam Syafi'i menentang keras. Lah ini kitabnya, kitab karangan beliau sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Alim Sebutan Bola Mujahidi, masyukur dan Allah subhanahu wa ta'ala sekali dan kaulah salman jenengan saja dapat kebadan sehat wal afiat, keadaan taruh bahagi bapak nikmat saya laku raja Allah subhanahu wa ta'ala. Para rabu sebagai pekerja kebahagiaan mari makin kak dintor dan kaulah akan membahas tentang masalah kirim pahala kepada mayit. Karena hal kak dintor memang hal khilafiyah, masalah perbedaan pendapat, tapi mayoritas ulama mengatakan sampai. Namun apakah
yang kita amalkan mulai dulu sampai sekarang, apakah juga ada dalilnya apa tidak? Di mana kita ngolah serban jenengan disalahkan, ketika amaliyah kita disalahkan, bahkan dituduh bid'ah, bid'ah, dan ujung-ujungnya kalau bid'ah adalah sesat. Kalau sesat tempatnya dianggap neraka. Sedangkan menurut versi kita, ulama-ulama salaf, menurut pandangan ulama salaf, selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak menyimpang dari Al-Quran, tidak menyimpang dari hadis, bid'ah itu tidak sesat. Pengumpulan Al-Quran dijadikan, dibukukan seperti mangken gadintoh 30 juz, tidak pernah dikumpulkan oleh Rasulullah seperti itu. Kalau dikatakan bid'ah, tentu orang yang membaca Al-Quran bid'ah dan masuk neraka. Kalau semua bid'ah adalah sesat. Nah, termasuk masalah kirim pahala kepada mayit juga dipermasalahkan. Nah, kalau kita tidak punya dasar dan kita tidak tahu pada dasarnya, bisa terpengaruh. Kasihan anak-anak kita. Yang pertama, pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah Kak Dinto salah satu tokoh dari Salafi Wahabi. Ibnu Taimiyah, ya pasti Nabi Ibnu Taimiyah Kak Dinto pandangannya jelas memandang semua bid'ah itu sesat. Bagaimana pendapat Ibnu Taimiyah tentang mengirimkan pahala? Faqad qala Ibnu Taimiyah, sungguh telah berkata Ibnu Taimiyah, annal mayyita yantafi'u bi qiraatil Qur'ani, sesungguhnya mayit bisa mengambil manfaat daripada bacaan Al-Quran dari orang yang hidup. Jelas ini Ibnu Taimiyah, tokoh Salafi Wahabi, mengatakan mayit mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Quran dari orang yang hidup. Yang putus amalnya orang yang meninggal, artinya tidak bisa berbuat, tidak bisa sholat. Asa ringatin kerja sholat. Tapi hubungan orang yang hidup dengan orang yang meninggal tidak putus. Artinya ihda'us thawab, mengirimkan pahala boleh, bahkan mayit merasa bangga dan bahagia karena bisa mengambil manfaat. Disebabkan apa? Biqiraatil Quran, dengan bacaan Al-Quran. Kama yantafi'u bil ibadatil maliyati minas shadaqati wa nahwiha, sama seperti mayit itu bisa mengambil manfaat daripada ibadah maliyah, ibadah dari segi harta, seperti sedekah dan lain-lain. Artinya bersedekah, saya bersedekah, pahalanya untuk almarhum fulan bin fulan,
Ya sama seperti itu. Di bacaan Al-Quran juga sama. Jika dihadiahkan kepada mayit itu sampai. Dari tahlilan, yasinan, intinya kita kan mendoakan mayit. Kapanpun, dimanapun berdoa tidak ada masalah. Aduh ay kanto, jomboknya kan terserah nih. Kapanpun bisa. Mangket gak dinto ismarengis. Dan kalau serang panjenengan kotu juga oning di dalam dasar amalia kita harus tahu. Karena banyak ustadz-ustadz yang mengatakan tidak sampai, menurut Imam Nawawi tidak sampai, mengatasnamakan imam-imam kita, padahal sampai. Jadi ada dusta. Waqad qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim kak dinto santri dari Ibnu Taimiyah. Ibnul Qayyim fi kitabir ruhi, dan kitab ar-ruh, afdalu ma yuhda ilal mayyit as-sadaqatu wal istighfaru wad du'a'u lahu wal hajju anhu. Paling utamanya sesuatu yang dihadiahkan kepada mayit adalah sedekah. Menurut Syekh Ibnul Qayyim, paling utamanya sesuatu yang dihadiahkan kepada mayit, yang diniatkan pahalanya dihadiahkan kepada mayit adalah sedekah. Nah, setelah itu apa? Wal istighfaru, dan istighfar, wad du'a'u, dan doa lahu kepada mayit, wal hajju anhu, dan juga menghajikan, melakukan ibadah haji, dihajikan, pahalanya dihadiahkan kepada mayit. Itu diantara al-a'mal, kebaikan yang paling utama dihadiahkan kepada mayit. Jadi Kak Dintoh dari tokoh yang memang sering tidak sepaham dengan kita, tapi kenyataannya menyatakan sampai, menyatakan boleh. Tsumma qala, kemudian Syekh Ali Maksum berkata, wa dhahabal Hanafiyatu, menurut ulama Hanafiyah, ila anna kulla man ata bi ibadatin sawa'un kanat shadaqatan am qira'ata Qur'anin aw ghaira dzalika min anwa'il birri lahu. Kata ulama Hanafiyah bahwa sesungguhnya orang yang melakukan sebuah ibadah, baik ibadah sedekah atau membaca Al-Quran atau lain-lain, min anwa'il birri lahu, dari segala macam bentuk kebaikan, lahu ja'ru thawabiha, dan orang itu menjadikan pahala amaliyah itu li ghairihi, untuk selain dirinya, wa yasiru thawabuha ilaihi, maka pahalanya itu sampai. Artinya melakukan kebaikan diniatkan, dihadiahkan kepada mayit, maka menurut ulama Hanafiyah adalah sampai. Bagaimana menurut pendapat Syafi'iyah, pendapat ulama kita Indonesia, mazhabnya banyak bermadzhab kepada Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana menurut mazhab Syafi'iyah? Annas shadaqata yasiru thawabuha ilal mayyiti bittifaqin, bahwa sesungguhnya sedekah sampai pahalanya kepada mayit secara ittifaq, secara kesepakatan ulama.
Jadi merupakan kedustaan jika ada orang mengatakan bahwa menurut ulama Syafi'iyah tidak sampai, bacaan tidak sampai, pahalanya tidak sampai. Sedangkan menurut kitab ini, menurut pendapat ulama Syafi'iyah sampai. Artinya kita punya pedoman bahwa amaliyah kita adalah benar, ada dalilnya. Wa fil majmu'i lil Imam Nawawi su'ila al-Qadhi Abu Thayyib. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', Imam Abu Thayyib ditanyakan an khatmil Quran fil maqabiri, tentang bacaan Al-Quran di kuburan. Apakah bacaan itu sampai atau tidak ketika dibaca di kuburan? Qala Syekh Abu Thayyib menjawab, at-thawabu lil qari, maka pahalanya dimiliki oleh orang yang membaca, wa yakunul mayyitu kal hadirina turjalahu rahmatu wal barakatuh. Mayit itu seperti orang yang hadir, yang diharapkan untuk mendapatkan rahmat dan barakah. Jadi artinya mayit gak dinto rasa bunga, rasa bahagia, mengharapkan rahmat dan barakah. Ketika istighna kuburan gak dinto bacai Al-Qur'an. Ki maca TV, maca TV, dekik pas HP nestel macam mana? Yasin sampai dah maca Yasin bapak, maca TV, ti maca TV. Perak bunga luar biasa, bunga. Jadi pun Eka dinto jelas seki dari saking bunga orang seekeremi bacaan set didoakan. Kak dinto lebih bunga daripada naik pangkat di alam dunia. Orang naik pangkat dari kalebu ke camat misalnya, ke gubernur sampai ke presiden, pasti perak. Nah, orang yang di alam kubur lebih bunga dari Kak dinto, lebih perak. Wa yustahabbu qiraatul Qur'ani fil maqabir li hadzal ma'na. Maka dengan demikian dianjurkan, disunnahkan membaca Al-Qur'an di area pekuburan. Baca Quran di kuburan dianjurkan, disunnahkan. Makanya kalau ada orang yang mengatakan tidak boleh masa ibadah di kuburan, dimanapun membaca Al-Quran boleh. Bahkan ketika rumah tidak dibacakan Al-Quran, maka peluang untuk ditempati setan. Wa aidan faddu'a'u aqibal qira'ati aqrabu ilal ijabah. Berdoa setelah membaca Al-Quran lebih dekat untuk diterima. Setelah membaca Al-Quran kita berdoa, ya Allah pada Pak Aki, Allahumma awsil wa taqabbal thawaba ma qara'na. Doa Aki dastarir adu pada Pak Aki, Allah napas engkau dah saya baca, napas engkau dah saya maus. Kita tahu nih doanya mampu ngucap Ustaz doa serengkah. Ambil tak nih boleh matura tak apa. Wa du'a'u yanfa'ul mayyitah. Doa sangat bermanfaat kepada mayit.